Ya, halo semuanya. Ini saya sedang uji coba live ya. Dengan wah. Assalamualaikum Abadin. Telepon kabare. Pas longgar ya. Ini uji coba ya teman-teman ya. Oke. Mugi sehat selalu nggih. Ya, selamat datang semua. Ini saya sedang uji coba ya. Jadi mungkin ke depan saya akan membuat video-video live gitu ya. Ya bisa untuk ngobrol, konsultasi, dan banyak hal ya. Bagi yang mengenal saya dari video-video saya, ya inilah saya ya. Nah, terutama mungkin video tentang apa itu namanya, ya keluh kesah saya gitu ya, sebagai mahasiswa S3, atau juga video-video tentang pendapat saya ya tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Ya, selamat datang semuanya. Saya mungkin akan live selama 30 menit ke depan saja, mungkin sampai jam 8:30 ya. Untuk teman-teman yang mengetahui saya baru dari video-video di TikTok, saran saya mungkin coba Anda mampir juga ke YouTube saya ya. Karena di YouTube lebih lengkap lagi penjelasan saya. Kalau yang di TikTok itu rata-rata potongan-potongan dari video yang ada di YouTube ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, saya ini orang mana begitu ya. Terus kuliahnya di mana, profesinya apa begitu kira-kira. Ya, saya kalau mungkin gini, saya tidak akan menyebutkan saya sekarang lagi di mana ya, karena mungkin takut ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Jadi saya akan menyebutkan mungkin asal atau ya aslinya dari mana gitu kira-kira. Ya kalau asli itu saya orang Sumatera Barat ya, orang Minang. Jadi makanya di
Di YouTube saya itu nama saya menggunakan Uda ya, Uda Fikri. Nah, Sumatera Barat ya. Kalau Sumatera Baratnya mana, sementara tidak saya spesifikasikan dulu. Kuliahnya di mana ya, yang sampai selama 5,5 tahun atau 6 tahun itu saya tidak lulus ya, itu nanti ya. Saya rencananya di video selanjutnya, di video YouTube selanjutnya, saya akan membuat atau reveal ya, akan menyebutkan ya, akan mengungkapkan nama kampus saya dan juga orang-orang yang terlibat itu ya, yang mempersulit kelulusan saya. Itu sih ya sebenarnya yang paling inti, karena kalian mungkin banyak yang bertanya-tanya ini orang mana gitu, kenapa kok tidak lulus dan seterusnya. Dan ya sudah, kalau dari hasil akhirnya ya, bagaimana kasus perkuliahan saya atau permasalahan saya dengan kampus S3 saya, itu sudah ada hasilnya ya, sudah ada surat resmi dari rektor, bertubi-tubi ya, dari kemarin itu surat keputusan rektor, selanjutnya surat dari direktur kependidikan atau bagaimana itu ya. Nanti ya di video YouTube nanti saya akan jelaskan. Apalagi ya? Silakan, mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya. Komen aja di sini ya. Saya kira bisa langsung komen di sini ya. Ya, selamat datang semuanya ke YouTube Live saya. Kalau mungkin Anda bertanya nanti ke depannya bagaimana ya, ya mungkin saya melihat peluang ya sebagai konten kreator mungkin ya. Konten kreator saya kira banyak teman-teman yang ada di sana ya. Baik, satu hal ya teman-teman ya. Saya sudah membuat komunitas ya, atau kelompok gitu ya, yang disebut dengan tim advokat mahasiswa. Ini sampai detik ini saya lihat komentar dari Anda semua ya, netizen itu sepertinya juga baik Anda mahasiswa dan juga ini Bapak Ibu juga orang tua ya, orang tua dari mahasiswa. Nah, ini kalau Anda merupakan mahasiswa, yuk langsung bergabung ya di tim advokat mahasiswa ini. Anda boleh bergabung sebagai tim ya, jadi bergabung ya sebagai anggota, sebagai teman lah. Jadi ini bukan komunitas atau organisasi yang formal atau bagaimana gitu ya. Cuma intinya adalah saya ingin mengumpulkan Bapak Ibu ya, orang tua boleh ya, orang tua dari mahasiswa ini ataupun mahasiswa juga ya, yang menjadi korban feodalisme dari kampusnya dan terutama dari dosen ya. Yuk berkumpul, karena kasus ini hampir jarang sekali diangkat ya, baik di media ataupun media sosial ya, jarang sekali, karena memang mungkin bagi orang media ya, saya dulu orang media ya, saya wartawan dulu ya, dan saya pun kalau menjadi wartawan sekarang, kasus saya mau diangkat atau kasus teman-teman ya, dipersulit untuk lulus, dipersulit untuk mengerjakan skripsi, tesis maupun disertasi, itu masih sepele ya, masih belum bisa diangkat sebagai berita memang ya. Jadi masih kurang.
Karena prinsipnya kalau di media atau jurnalistik itu ya, ini Anda yang belum tahu tentang dunia jurnalistik ataupun media ya, dan Anda coba Anda rasakan sendiri, Anda renungkan gitu ya. Kalau Anda sebagai pembaca ataupun pemirsa, itu berita-berita seperti apa sih yang Anda suka gitu ya. Nah, jadi prinsipnya begini kalau di media atau jurnalistik ya. Dan itu yang paling utama. Apa itu? Yaitu bad news is a good news. Nah, gitu. Artinya berita yang buruk itu adalah berita yang baik gitu. itu sudah rahasia umum sih ya. Kalau kalau wartawan, jurnalis, media ya, orang media itu sudah kaidah umum ya. Dan ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya ya harus tahu itu ya. Bad news is a good news gitu. Artinya apa? Berita buruk itu adalah berita baik. Maksudnya apa? Ini beritanya atau kejadiannya itu kejadian jelek ya. Kayak kemarin Anda mungkin banyak sekali ya berita-berita yang muncul, kejadian-kejadian buruk yang muncul ya. Kayak sekarang secara internasional itu ada berita tentang peperangan atau pembantaian, pembunuhan oleh Israel kepada orang-orang Palestina. Nah itu kan sebenarnya bad news ya. Artinya apa? Ya itu kejadian buruk gitu loh. Orang dibunuh, ya enggak. Terus kalau yang kemarin adalah kecelakaan. Siswa sekolah kecelakaan di mana itu? Di Ciater ya, di Bandung itu ya. Itu kan banyak yang meninggal, kalau nggak salah 11 orang begitu. Itu kan sebenarnya tragedi ya, bad news atau berita buruk ya. Tapi orang media melihatnya ya berita buruk itulah yang bagus buat dia. Gitu ya. Jadi itu adalah good news buat mereka sebagai orang media. Kenapa? Karena ketika itu diangkat pasti kalau TV ratingnya naik ya. Maksudnya viewernya atau penontonnya banyak. Kalau media massa ataupun media cetak itu pembacanya juga banyak gitu. Ya itu kaidah jurnalistik ya di mana-mana seluruh dunia gitu ya. Kalau Anda punya channel luar negeri atau internasional seperti CNN, BBC, terus dan lain-lain ya, itu ya beritanya berita buruk semua. Dan karena secara fitrah kita orang-orang ini lebih suka nonton yang berita-berita buruk gitu ya. Nah, ini contoh aja seperti ayah saya itu setiap dulu ya, sekarang kan jarang sekali orang nonton TV ya. Nah itu kalau ayah saya nonton TV itu ya setiap jam 12 siang yang ditonton tahu nggak? Channel apa? Channel berita. Dan biasanya jam 12 siang itu dulu ya yang saya tahu ya. Kalau sekarang saya karena nggak pernah nonton TV lagi ya. Kita generasi Z dan generasi milenial itu sudah kayaknya jarang sekali nonton TV. Tapi dulu ya setiap jam 12 malam dan kayaknya hampir semua channel TV itu memberitakan atau segmennya itu adalah berita gitu ya. Nah beritanya berita-berita kriminalitas gitu. Berita kriminal. Nah itu ayah saya suka banget itu nonton itu ya. Jadi pembunuhan. Gimana? Karena itulah manusia suka gitu ya dengan secara fitrah ini. Anda kalau mau jujur ya. Jadi menonton berita-berita yang buruk, ada pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pelecehan seksual, apalagi dan seterusnya. Nah, jadi kalaupun saya menjadi wartawan ataupun orang media saat ini melihat kasus saya ya, atau melihat kasus-kasus teman-teman juga ya, Bapak Ibu juga yang tentang feodalisme itu masih kurang kayaknya ya, masih kurang berbobot untuk diangkat. Karena nanti pembacanya kurang gitu ya, karena ya kurang jelek gitu ya. kurang jelek, kurang bad gitu ya. Jadi itu seperti itu. Makanya sampai saya kemarin itu
Ini ya, jadi kalau mahasiswa harus seperti ini. Kalau konteksnya mahasiswa ya, harus seperti, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman masih ingat atau sudah tahu dengan berita ini, yaitu mahasiswa Universitas Riau ya. Ini saya berani nyebutin nama kampusnya karena sudah terpublikasi ya di media-media. Yaitu mahasiswa itu dipolisikan oleh rektornya. Nah itu kan bad news sebenarnya ya, dipolisikan. Nah ketika itu bad news, itu berpotensi untuk diangkat menjadi berita gitu ya di media. Kalau belum sampai bad, maka biasanya orang-orang media itu tidak akan mengangkat ya. Nah, seperti ini ya. Kalau masih dipersulit untuk lulus ya tidak akan diangkat oleh mereka gitu ya. Kecuali ini ya, mungkin nauzubillah, jangan sampai itu. Kan saya sekarang ini lagi mengumpulkan data-data ya, berita-berita di media yang berkaitan tentang tindakan-tindakan feodalisme kampus dan juga dosen-dosen. Yang baru ini ada pelecehan seksual ya. Jadi mahasiswi membuat video di media sosial tentang pelecehan seksual yang dia dapatkan ya, yang dilakukan oleh dosen pembimbing dia. Anda mungkin tahu, saya lupa nama kampusnya di mana. Silakan nanti Anda Google saja. Dan itu salah satu bentuk tindakan feodal ya oleh dosen ya. Wong mahasiswa ini melapor gitu ya, atau membuat video tentang itu, lah kok dipolisikan. Nah ini mirip-mirip juga sama yang di Unri itu. Ini konteksnya bukan karena kritis gitu ya, atau kalau yang di mahasiswa Unri ini kenapa dipolisikan, karena telah menyebut rektor sebagai broker pendidikan gitu ya. Nah si rektor ini menggunakan pasal kalau nggak salah pencemaran nama baik atau apa ya, atau undang-undang ITE. Kalau si mahasiswi ini dia dikenakan pasal undang-undang ITE. Nah ini ada dua pasal ini yang saya secara pribadi nggak suka banget ya, pencemaran nama baik sama undang-undang ITE ya. Karena ini kejadiannya di media sosial. Itu mudah-mudahan ini Bapak Ibu pengacara dan juga teman-teman aktivis ya, kalau ada kesempatan cobalah ini diangkat ke MK agar peraturan ini pasal-pasal yang merugikan orang-orang lemah atau korban-korban ya, ini dihapus ya, yaitu pasal pencemaran nama baik dan juga undang-undang ITE. Ini parah banget ya. Nah jadi tadi saya mau bahas apa sampai lupa. Ya saya mau bahas itu tadi ya. Jadi saya membuat komunitas ini, tim advokat itu karena harapannya sih ada yang advokat ya, ada pengacara gitu ya, pengacara aktivis ya, bukan yang profesionalis ya. Maksudnya yang tujuannya untuk mencari uang atau istilahnya ya, dari kegiatan ini. Karena ya kayaknya kita semua ini orang-orang susah semua ini. Saya pun juga orang susah ya. Jadi kalau Anda pengacara yang profesional ya, dan mengharapkan keuntungan dari kasus-kasus kami ya agak susah ya. Kecuali mungkin keuntungannya kalau Anda mau ya, ini teman-teman pengacara, yaitu ya popularitas ya. Jadi ini kan saya lagi berusaha mengangkat ini ya untuk menjadi isu nasional ya. Nah ini coba Bapak Ibu teman-teman ya, kalau yang orang tua coba bergabung aja dulu, kita ngobrol-ngobrol ya. Sebenarnya kemarin saya sudah mengumpulkan ya beberapa orang ya, baru bersama saya berarti baru 6 orang ya, baru 6 orang
ya diantara mereka juga korban ya, korban feodalisme kampus dan dosen mereka. Ada satu orang yang mahasiswa dari Aceh, tapi masalahnya dia sudah lulus ya, dia sudah lulus, jadi tidak ada masalah lagi. Cuman sebelum itu dia bermasalah dengan dosen pembimbingnya. Dosen pembimbingnya itu suka seenaknya sendiri ya. Kalau bimbingan itu selalu minta dibawakan makanan pakai uang mahasiswa ya. Atau kalau bimbingan harus ke restoran atau tempat makan gitu. Dan jangan lupa disediakan rokoknya juga, ya, begitu-gitu ya. Padahal dia ini dosen PNS yang tentunya mapan sudah ya, untuk beli rokok, beli makanan kan pasti bisa gitu ya. Tapi itu dibebankan kepada mahasiswa. Nah, itu salah satunya. Akhirnya karena dia sudah tidak sanggup, dan yang diperlakukan seperti itu bukan dia saja, ada beberapa mahasiswa yang lain juga. Akhirnya dia dan teman-temannya melapor kepada entah Kaprodi, entah Pak Dekan gitu ya. Dan akhirnya oleh ini ya, pejabat kampus ini, dosen ini digantikan dengan dosen yang lain. Nah, itu bagus ya. Harapan saya juga begitu teman-teman ya, Bapak Ibu dosen maupun pejabat atau pimpinan kampus dimanapun Anda berada, ketika ada laporan dari mahasiswa itu cobalah ditelaah ya, terus ditelusuri apa betul demikian, dan dosennya ditanya apa betul demikian gitu ya. Dan kadang saya insya Allah ya, nauzubillah, sampai kapanpun saya tidak akan pernah tidak menyampaikan kebenaran ya. Maksudnya tidak akan pernah berbohong ya. Nah, kalau ada dosen yang sampai berbohong gitu, ya itu keterlaluan juga ya. Nah, kadang ada dosen juga manusia. Jadi ketika ditanya apa betul kamu mempersulit mahasiswa begini, kamu setiap membimbing mahasiswa terus selalu minta dibelikan makanan, terus rokok pakai uang mahasiswa dan seterusnya gitu kan. Nah, kadang apalagi dosen-dosen ini orang pintar ya, jadi berkelit gitu. Oh tidak, saya bukan minta mereka membelikan, tapi saya dibelikan oleh mahasiswa, oleh mereka gitu. Nah, kan itu sebenarnya seakan-akan betul, tapi itu berbohong ya kan. Itulah ya teman-teman ya. Jadi silakan Bapak Ibu teman-teman yang ingin bergabung ya, atau minimal curhat lah ya. Kita ngezoom ya, bareng-bareng gitu gimana. Dan insya Allah kalau Anda tidak mau tampil di publik ya, tidak mau diketahui oleh orang-orang, saya tidak akan mempublikasikan Anda. Saya sudah gimana ya teman-teman ya, saya ini sudah terlatih dalam berbicara, sudah terlatih. Terus yang kedua, dalam bersosial itu saya juga sudah terlatih. Dengan teman saja ya, kalau teman ini cerita apapun, sampai mati saya tidak akan pernah menyebarkan gitu ya, informasi-informasi yang dia sampaikan, apalagi yang sifatnya aib dia. Insya Allah saya akan menjaga itu sebaik mungkin ya. Nauzubillah, jangan sampai saya membuka aib teman-teman saya. Itu kalau di lingkungan pertemanan saya. Apalagi lingkungan profesional seperti ini ya, atau yang Bapak Ibu gitu ya, dan yang ini isinya ataupun kontennya itu konten yang sangat sensitif gitu ya. Insya Allah tidak akan pernah saya publikasikan ya, kalau Bapak Ibu tidak ingin dipublikasikan. Setidaknya cerita-cerita Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa ya, yang juga merupakan korban feodalisme dosen dan kampus, itu bisa jadi bahan gitu ya.
bahan anonimus ya. Anonimus itu tidak ada namanya. Nah, itu yang saya ingin kumpulkan ya. Karena begini, saya berkali-kali, silakan Anda lihat kolom komentar di video-video saya. Itu kan selalu aja ada begini. Anda itu hanya asumsi Anda. Itu mana datanya? Nah, begitu ya. Saya tahu sih sebenarnya itu orang-orang yang entah mereka ini memang dosen ya, dosen feodal juga gitu ya, yang tujuannya untuk mematahkan argumentasi saya. Gitu. Nah, makanya sama kayak gini Bapak Ibu ya, teman-teman ya, saya juga orang pesantren ya, tahu agama gitu. Dan sering kalau berdebat tentang agama gitu, tentang hukum dan seterusnya, selalu ujung-ujungnya mana dalilnya, gitu ya. Terus kalau udah dikasih tahu dalilnya, oh itu dalilnya doif, lemah dan seterusnya gitu. Itu orang-orang yang tidak mau kalah ya. Nah, tapi setidaknya ketika nanti Bapak Ibu bergabung ya, saya mengumpulkan semua data gitu. Ya, membungkam ya. Jadi bisa membungkam orang-orang ini yang keras kepala ini. Gitu ya. Dan saya lihat di kolom komentar banyak sekali ya Bapak Ibu yang merupakan orang tua mahasiswa yang mengalami hal yang sama ya. Sudah 10 semester nggak lulus-lulus karena dosen pembimbingnya sulit ditemui ya kan. Ya, nah ini banyak sekali ya kalau dari komentar yang saya baca. Dan insya Allah sejauh ini saya selalu membaca komentar-komentar Bapak Ibu ya. Dan mungkin ini ya, saya juga baru di TikTok ini ya, kira-kira berapa bulan ya. Mungkin semenjak kasus saya itu ya, saya membuat TikTok ya. Atau istilahnya apa ya, sebenarnya udah lama saya punya TikTok, tapi saya tidak ada bayangan untuk membuat konten ya. Awalnya gitu. Tapi setelah melihat potensi TikTok juga, pada video saya yang dulu ya, kasus pertama atau video pertama kali yang mengangkat tentang masalah saya ini, itu langsung viral sampai kalau nggak salah yang nonton itu hampir 300.000 ya. Nah itu wah ini potensi banget ini TikTok ini ya, karena mungkin penggunanya cukup banyak, tidak hanya di seluruh Indonesia tapi juga seluruh dunia mungkin ya. Akhirnya bolehlah TikTok ini mungkin bisa jadi tempat saya membuat konten juga gitu ya. Dan saya kalau membuat konten itu Bapak Ibu ya, itu sebenarnya begini. Jadi awalnya itu selalu dari YouTube ya. Nah, jadi video yang saya buat itu video untuk YouTube. Dan nanti kenapa saya awali dari video YouTube? Karena konten saya kan konten ngomong ya. Ngomong panjang lebar kayak gini, yang durasinya 20 menit ke atas gitu ya. 20, 30, bahkan ada yang sampai 40 ya. Dan ada juga yang sampai 1 jam. Nah jadi kontennya seperti itu. Tapi kalau mau di-upload di TikTok dan media sosial yang lain, ini kan cukup ya nggak bisa ya, susah. Dan Anda mungkin di TikTok nggak mau nonton video-video yang lama-lama gitu ya. Nah karena itu di video yang panjang itu nanti saya potong-potong gitu ya, biar relevan atau bisa di-upload di TikTok ya. Dan durasinya biasanya maksimal 1 menit ya. Yang Anda tonton itu sudah potongan dari video yang panjang itu, dan yang intinya yang sekiranya sudah ya mencakup inti dari yang ingin saya sampaikan gitu. Meskipun sebenarnya sebaiknya Anda menonton yang versi fullnya ya. Karena itu banyak info-info yang menurut saya juga bagus untuk Anda ketahui. Gitu teman-teman. Nah,
saya kirim ke TikTok gitu ya. Dan biasanya dari video full itu saya buat paling banyak ya 3 ya, karena yang namanya kolom postingan itu kan cuma 3 ya. Nah itu Bapak Ibu ya, silakan bergabung. Dan sebenarnya sih saya berharap ya kalau Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa berani tampil kayak saya ya. Terutama ini yang sudah parah banget ya. Parah seperti saya. Parah itu maksudnya tidak diluluskan oleh kampus ya. Terutama ini yang sudah parah banget ya. Parah seperti saya. Parah itu maksudnya tidak diluluskan oleh kampus ya, atau bahkan sudah sampai tindakan pidana. Nah itu yuk kita kita bahas, yuk tampil gitu ya. Harapan saya Anda ikut tampil, jangan cuma saya, karena itu tadi ya, orang-orang julid gitu dan juga buzzer-buzzer itu sangat mudah mematahkan korban yang cuma sendirian kayak gini gitu. Apalagi ini kayak kasus saya ini ya, itu belum setragis yang diharapkan oleh orang media gitu ya. Kecuali kalau saya bunuh diri gitu ya, itu baru diangkat sama mereka. Terus apalagi saya dipolisikan ya sama pihak kampus, itu baru diangkat oleh orang media. Nah itu kan ya, kita berharap jangan seperti itu. Nah salah satu yang bisa diangkat oleh orang media itu kalau rame ya. Itu makanya kalau Bapak Ibu bergabung di tim advokat mahasiswa, kita bareng-bareng ya. Terus bahkan ini ya, saya di formulir tim advokat mahasiswa itu diantaranya kalau Bapak Ibu dan teman-teman ingin bertemu dengan saya secara langsung ya minimal untuk ngobrol-ngobrol lah, atau curhat-curhatan gitu ya, yuk silakan ya. Nanti saya akan ada di Pekanbaru ya. Ini bukan apa ya, bukan bukan apa tur kampanye atau apa, bukan ya. Tapi kebetulan gitu ya, pada akhir Juni nanti sampai Juli itu saya memang ada acara ya ke beberapa kota itu, yaitu pertama Pekanbaru. Terus tanggalnya sudah ada di Google Form itu. Nanti silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung di situ dan ingin ketemu dengan saya, DM saja. Kalau di TikTok apa namanya, DM ya. Saya sudah membuka kolom DM saya, jadi bisa dikirimi pesan oleh siapapun ya. Nah nanti saya kirim linknya. Nanti silakan pilih mau ketemu saya di Pekanbaru kah, atau kalau Anda di Aceh ya, boleh ya di Aceh. Ini saya kasih tahu lah ya, saya kasih tahu provinsinya saja. Saya sekarang lagi di Aceh ya. Nah kalau Anda lagi di Aceh boleh juga ya, saya di Aceh sampai Juni nanti. Nah itu silakan Anda kalau ingin ketemu saya secara langsung. Terus selanjutnya Pekanbaru ya. Terus habis itu saya nanti akan ke Bandung ya. Habis itu saya akan ke Surabaya ya. Terakhir saya akan ke Bali. Nah udah, berarti berapa kota itu? Aceh, Pekanbaru, Bandung, Surabaya, dan Bali ya. Ada 5 kota. Yuk ketemu dengan saya ya. Kita curhat-curhatan, cerita-cerita saja ya. Terutama kalau Anda belum siap untuk tampil di media atau media sosial ya, video seperti ini. Kalaupun Anda berani tampil, tipsnya udah sama aja dengan saya ya. Tidak perlu menyebutkan nama kampus ya, tidak perlu menyebutkan nama dosennya sementara ini. Terus apalagi ya tidak perlu menyebutkan itu ya. Bilang aja saya orang tua, boleh saya orang tua dari mahasiswa sebuah kampus di mana, di Jawa Barat boleh, di Jawa Timur boleh, di Jawa Tengah terserah begitu, boleh ya. Terus anak saya sampai detik ini itu tidak lulus karena ya perilaku feodal dari dosen pembimbingnya. Nah kayak gitu ya. Jadi
tenang saja. Atau bahkan kalaupun Bapak Ibu atau teman-teman tidak berani berbicara ya, saya nanti yang berbicara gitu. Nanti Anda tinggal menjadi narasumber saya aja ya, seperti podcast gitu ya. Saya tanya Anda bagaimana gitu, dan bahkan nanti audio Anda itu akan saya kaburkan gitu ya. Jadi karena kalau suara asli itu biasanya, apalagi ini kalau Anda intelijen ya, orang BIN gitu, itu bisa ditelusuri ini suaranya siapa gitu ya. Nah, kalau Anda nanti saya wawancara atau tampil di video seperti ini, itu bisa saya kaburkan ya. Saya ubah suaranya ya seperti di TV-TV gitu loh ya. Suaranya diganti suara anak kecil gitu ya, dan seterusnya. Ya silakan bergabung di tim advokat mahasiswa, baik sebagai korban maupun sebagai tim ya, yang kita juga akan membela adik-adik, teman-teman mahasiswa yang dipersulit ya kuliahnya ataupun kelulusannya di kampus-kampus mereka. Ini penting Bapak Ibu ya. Selain pertama biaya kuliah sudah mahal ya, ini akan dinaikin lagi sama orang-orang kampus ini. Terus yang kedua, sudah bayar mahal-mahal kok dipersulit untuk lulus gitu. Ya, itu gimana coba ceritanya ya? Mungkin hati nurani mereka ya, dosen-dosen itu dan juga pimpinan-pimpinan kampus itu sudah hilang ya hati nurani mereka. Dan entah kita ini dijadikan sapi perah ya, kita diperas gitu ya untuk memperkaya mereka gitu. Apalagi ini kampus-kampus yang PTNBH gitu ya, yaitu perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya. Artinya apa? Artinya mereka berhak menentukan UKT ya kan, tarif UKT, terus berhak mengelola keuangan sendiri. Jadi uang mahasiswa itu, UKT mahasiswa itu ya masuk ke kantong-kantong rektor itu ya. Ya istilahnya seperti itu. Nah jadi itu dijadikan kesempatan bagi mereka untuk mengeruk gitu ya kekayaan dari mahasiswa. Dan itu parah ya. Itu ya menurut saya korupsi terselubung ya. Nah ini yang perlu kita angkat teman-teman, dan saya butuh Anda ya, harus bersama-sama. Nanti kalau sudah menjadi gerakan itu, nanti kita sudah ramai, insya Allah itu akan diangkat oleh media ya. Kita nggak perlu minta-minta wartawan atau media untuk mengangkatnya, mereka akan mengangkat sendiri karena kita sudah besar ya, sudah ramai. Nah kira-kira gitu teman-teman ya, Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Mudah-mudahan langkah kita ini diridhoi oleh Tuhan, diridhoi oleh Allah gitu ya. Yang kita lakukan ini baik ya, bukan untuk apa-apa, bukan apalagi yang dibilang oleh orang-orang itu ya, dan buzzer-buzzer itu, bahwa yang kita lakukan itu adalah menjatuhkan Indonesia gitu ya, menjelek-jelekkan bangsa sendiri, menjelek-jelekkan sistem pendidikan di Indonesia. Bukan itu intinya. Para kritikus ini kan para kritisi ya, atau kritikus ini kan tujuannya bukan itu. Tujuannya malah untuk pembangunan dan perbaikan yang ada di Indonesia. Gitu loh teman-teman ya. Karena ini kalau tidak diperbaiki ya, sampai kapan kita mau maju ya kan? Jadi tujuannya tetap untuk kemajuan Indonesia. Ya gitu kira-kira teman-teman. Ini sebagai perdana cukup itu dulu di live saya, dan kita mudah-mudahan ketemu di live selanjutnya. Saya sebenarnya ingin cepat menyelesaikan masalah-masalah ini. Saya inginnya berbagi itu atau sharing dengan Anda itu yang ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, seperti ilmu tentang meneliti, ilmu tentang yang lain lah ya. Nantilah mudah-mudahan ini cepat selesai, saya bisa berbagi ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada Anda semua. Terima kasih sudah bergabung di live saya. Sampai ketemu lagi ya. Dah.